Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum semuanya? Semoga antum semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersabar dalam mencari ilmu. Pada materi fikih kali ini kita akan membahas masalah muamalah. Kita bisa melihat ke screen ya. Kita langsung saja. Semoga antum semuanya tidak bosan mendengar pelajaran pada hari ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita bisa tebak gambar, perhatikan dengan seksama gambar apakah di bawah ini. Nah, kira-kira mereka ini melakukan apa? Tentunya mereka melakukan sebuah jual beli. Ya. Kemudian pada pelajaran muamalah ini, standar kompetensi yang kita inginkan adalah yang pertama, adik-adik bisa memahami tentang muamalah. Kemudian kompetensi dasar, yaitu menjelaskan ketentuan-ketentuan jual beli. Kemudian mendemonstrasikan jual beli. Ini materi yang pertama yang akan kita bahas ya. Kemudian pengertian muamalah. Pengertian muamalah ini adalah hubungan antar sesama manusia yang didasarkan atas kebutuhan bersama. Artinya kedua belah pihak saling membutuhkan sehingga kebutuhan saling terpenuhi. Ini adalah muamalah. Jadi muamalah itu hubungan antar sesama manusia, termasuk antum semuanya ketika di kamar, ketika di kelas, itu juga dinamakan muamalah, bermuamalah, yaitu hubungan antara teman satu kamar. Bagaimana cara pinjam meminjam, jual beli, bagaimana saling membutuhkan satu sama yang lain, itu namanya muamalah ya. Terus kemudian yang kita bahas ini adalah jual beli. Nah, jual beli ini merupakan salah satu bagian muamalah. Nah, ini salah satu bagian dari muamalah. Jadi muamalah ini cabangnya banyak ya. Salah satunya adalah jual beli. Nah, jual beli ini merupakan salah satu bagian muamalah sebab dapat mengatur hubungan antar sesama manusia yang didasarkan atas kebutuhan bersama. Yang merupakan bagian muamalah adalah khiyar, luqotoh, qirot, dan riba. Ini yang akan kita bahas lebih detail nanti. Kita lanjut ya. Pengertian jual beli. Tentunya kalian sering ya jual beli ya, termasuk jual beli di kantin, di rumah, jual beli pulsa, kuota gitu ya, sering. Pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab al-bai'u. Menurut bahasa artinya saling menukar. Menurut istilah, menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau ada akotnya. Sulaiman Rosid 1975 halaman 268. Atau arti lain, tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai dengan ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, ijab qabul ini yang kita pahami saat ini itu kan selalu dengan bab pernikahan ya. Sebenarnya ijab qabul itu enggak harus dengan pernikahan. Tetapi ijab qabul itu adalah perjanjian, kesepakatan ya. Perjanjian kesepakatan. Kemudian menurut Syed Sabik, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Ya, menurut Syed Sabik ini seperti ini, jual beli. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, ini surat Al-Maidah. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Aduh, mohon maaf ini tulisannya enggak ada fontnya kayaknya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita lanjut. Pada surat An-Nisa ayat 29 ini ya, ada juga, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ini surat An-Nisa. Jadi ini hadisnya dan ayat Al-Qur'annya, dalilnya ini kuat banget. Jadi kita diwajibkan untuk jual beli. Yang selanjutnya, hukum jual beli. Hukum jual beli ini bisa mubah atau halal. Ini adalah hukum asalnya. Artinya orang Islam diperbolehkan untuk mencari kebutuhan sehari-hari dengan cara jual beli yang halal.
sebagaimana firman Allah tadi surat Al-Baqarah ayat 275 tadi ya. Kemudian jual beli ini bisa wajib. Artinya jual beli menjadi wajib karena ada sebab lain seperti apabila kebutuhan pokok manusia tidak terpenuhi kecuali dengan jual beli. Maka jual beli hukumnya wajib seperti bahan makanan, bahan-bahan pokok ya. Beras, gula itu menjadi wajib diperjualbelikan. Kenapa? Karena yang di kota tidak punya sawah, yang punya sawah orang-orang yang punya sawah. Akhirnya ya harus cara jual beli agar kita bisa menikmati beras itu tadi. Ini menjadi wajib. Di sini disebutkan yang wajib tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu itu menjadi wajib pula. Kemudian sunnah. Nah, sunnah ini seperti jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat memerlukan barang itu. Ini bisa sunnah. Misalkan ada saudara kita membutuhkan salah satu benda yang banyak yang kita miliki di rumah, misal. Atau semuanya misalkan punya kamera gitu. Kamera itu jumlahnya 10 biji. Wah, itu dari berbagai merek, dari berbagai jenis, mulai dari APS-C maupun yang full frame misalkan gitu ya. Terus kemudian saudara kalian pengen punya kamera juga gitu ya. Itu disunahkan antum ini menjual salah satu kamera kepada saudara. Lebih baik dijual ke saudara sendiri daripada ke orang lain karena saudaranya lebih membutuhkan. Syukur-syukur dijual lebih murah dari harga pasaran. Ini menjadi sunnah. Selanjutnya jual beli itu bisa menjadi haram. Kenapa kok bisa haram? Yaitu jual beli secara tegas dilarang oleh Islam seperti jual beli arak, narkotika, bangkai, lemak, bangkai, babi, berhala, dan jual beli yang mengandung unsur kedzaliman, menipu, dusta, curang, riba, dan sejenisnya. Kalau jual beli haram ini saya yakin antum semuanya sudah paham ya. Termasuk salah satunya tadi jual beli narkotika, barang terlarang ya. Ini ada juga jual beli arak, itu juga diharamkan. Tetapi kenapa masih banyak yang melanggar gitu ya? Bukan melanggar karena mereka tidak paham. Ada yang karena himpitan ekonomi, tapi saya yakin antum semuanya tidak berada dalam himpitan ekonomi sehingga bisa menghindari dari berbagai jual beli yang haram ini tadi. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya. Jadi tipu daya itu bagaimana? Tipu daya itu misalkan antum menjual, oh ini barangnya bagus, ini bisa begini, begitu. Ternyata ketika sudah dibeli sama orang lain, nah orang lain tadi malah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ternyata tidak sama sekali gitu ya. Atau mungkin barangnya rusak misalkan. Itu mengandung tipu daya, itu juga tidak diperbolehkan. Syarat jual beli. Syarat sah jual beli ini apa saja kira-kira ya? Penjual telah dewasa atau balik. Saya yakin antum semuanya juga sudah dewasa atau balik ya. Terus kemudian berakal sehat karena ada kekhawatiran ada penipuan. Ini harus berakal sehat. Makanya syarat itu rata-rata ada baliknya, berakal sehat gitu ya. Tidak mubadir atau pemborosan. Jadi jual beli juga tidak mubadir atau pemborosan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27 ya. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, ini jangan sampai kita jual beli atau membeli sesuatu hal yang tidak kita perlukan atau terlalu banyak gitu. Karena barangnya murah belinya banyak sekalian lah gitu ya. Itu jangan, karena itu termasuk suatu hal yang mubadir. Terus kemudian kehendak sendiri. Syarat jual beli itu kehendak sendiri, bukan dipaksa, ya, bukan dipaksa. Ada juga yang jual beli yang di asongan, gitu, yang terminal. Misalkan ada penjual yang memaksa kalian untuk membeli, ya, ini sebenarnya juga nggak boleh ini sebenarnya ini. Karena jual beli itu harus kehendak sendiri. Dia boleh menawarkan barang tapi nggak boleh memaksa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu ya.
Nabi SAW bersabda, artinya sesungguhnya jual beli itu sah jika suka sama suka. Innamal bai'a antarodhi. Ya, jadi suka sama suka. Kemudian syarat sah barang yang dijual belikan. Yang pertama adalah suci, barang yang dijual tidak najis. Jadi yang dijual itu adalah suci. Ya, kemarin di kelas sebelah ada yang tanya, terus kalau misalkan yang dijual itu adalah pupuk kandang, Ustaz, bagaimana gitu ya? Itu pupuk kandang itu sebenarnya najis, Ustaz. Itu sebenarnya banyak pendapat dari berbagai ulama. Pupuk kandang itu walaupun dia terbuat dari kotoran sapi, kotoran kambing, tetapi itu sudah berwujud berbeda, wujudnya sudah berbeda, yaitu dalam wujud pupuk, ya, dalam wujud pupuk. Itu karena wujudnya sudah berbeda, akhirnya diperbolehkan itu. Kemudian yang kedua, bermanfaat. Karena pupuk kandang tadi bermanfaat, akhirnya diperbolehkanlah untuk dijual belikan. Kemudian milik sendiri, tidak boleh menjual barang titipan atau pinjaman. Yang dijual itu adalah miliknya sendiri, bukan miliknya orang lain. Dan bukan titipan gitu ya, atau pinjaman, bukan pinjaman. Tapi ada juga yang menitipkan barang untuk dijual. Lah kalau itu enggak apa-apa, karena sengaja memang kita menitipkan barang untuk dijual, itu enggak apa-apa. Ya, tetapi kalau kita pinjam barangnya orang lain tanpa sepengetahuannya beliau, terus kemudian kita jual, lah itu ya nggak boleh, ya. Itu yang nggak boleh. Kemudian jelas barang yang dijual belikan itu dapat diketahui oleh penjual maupun pembeli. Jadi barangnya itu diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian bagaimana ketika jual beli dalam bentuk virtual, misalkan jual beli online gitu. Nah, maka penjual harus memberikan spesifikasi detail dari barang tersebut dan fungsinya seperti apa, dan harus detail. Itu tidak dipermasalahkan untuk saat ini, ya. Nabi SAW bersabda dari Abi Hurairah, ia berkata-kata, Rasulullah SAW melarang jual beli lempar-melempar, mengundi nasib, dan jual beli tipu muslihat. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Jual beli tipu muslihat itu tidak boleh. Misalkan menjual barang tadi yang harusnya dijelaskan dia bagus, kemudian barangnya normal, tidak ada kendala gitu ya dalam fungsinya, ternyata ketika dijual nyampe rumah si pembeli, barang tersebut malah tidak dapat berfungsi sama sekali. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Sementara itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga adik tidak bosan, ya. Nanti dalam hal mengerjakan tugas, adik bisa melihat kembali tayangan yang ada di YouTube ini. Bisa kalian skip, kemudian kalian kerjakan di dalam lembaran tugas. Jangan malas belajar, tetap bersabar. Semoga antum semuanya dalam mencari ilmu ini selalu dalam lindungan Allah dan dalam ridho Allah semuanya. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.